Assalamualaikum kawan-kawan Ecovers. Bersama saya hari ini adalah Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Bandung, Dr. Ima Amalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik, Pak Yuka. Gimana Pak Yuka? Sehat? Sehat, alhamdulillah Bu. Ini Alhamdulillah. pekerjaan pertama saya di studio Ecovers. Oh iya? Iya. Wah, berarti saya terhormat sekali nih dapat Dan fasilitas. saya juga deg-degan juga. Kesibukan minggu-minggu ini apa Bu Ima? Ini di minggu ketiga perkuliahannya. Iya, selain ngajar ya kebetulan Prodi Pak punya aktivitas nih yang terstruktur ya. Kebetulan kami mau mengadakan webinar series dengan tema peran pemuda untuk Sustainable Development Goals gitu kan ya. Jadi Kapan itu Bu diselenggarakan? kita punya 4 series Pak ya, Ya. kebetulan 4 series itu 4 kali ya Bu? ya 4 kali ya, 4 kali tiap minggu ya. Nah, series pertama itu akan diadakan pada tanggal 2 Maret 2024 Ya. jam 9 secara online. Itu sasarannya adalah siswa-siswi Ya, sesuai dengan judulnya tadi Bu ya. ya peran pemuda Peran jadinya, pemuda ya. dalam SDGs. Ya, jadi fokus pertama adalah di siswa-siswi SMA Ya, ya. ya. Tingginya sih Indonesia ya, Indonesia. Kemudian series kedua di 1 minggu berikutnya gitu, Pak. Jadi selama sampai dengan 4 sesi. bulan Ramadan berarti ya, Bu ya. betul. Oke Bu Ima, jadi banyak yang bertanya juga ke saya mengenai profil ya ekonomi pembangunan. Ya. Karena bagi mereka yang belum kuliah tentu bertanya ya Bu ya, ekonomi pembangunan. Kata-kata pembangunan ini kan secara awam di masyarakat mungkin ditafsirkannya kaitannya dengan jalan, Iya, kaitannya betul. dengan semen, kaitannya dengan apa. Nah, sebetulnya apa itu ekonomi pembangunan? Bagaimana eksistensinya di Unisba, kemudian mungkin di kampus-kampus lain juga ada ya Bu ekonomi pembangunan. Nah, kira-kira apa yang spesial dari ekonomi pembangunan Ya. kita? Oke, ya. Jadi ekonomi pembangunan itu adalah salah satu prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak. Unisba Ya. ya Bu. Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu punya 5 prodi ya. Salah satunya adalah ekonomi pembangunan. Nah, betul sekali tadi kata Bapak ya bahwa kebayang gitu kan ya, udah saat ngobrolin ekonomi pembangunan adalah membangun jalan gitu kan ya, membangun infrastruktur gitu kan ya. Nah, jadi ekonomi pembangunan itu adalah satu prodi yang ingin menghasilkan gitu kan ya lulusan-lulusan yang memiliki kerangka berpikir makro gitu kan ya. Nah, oleh karena itu ya kami mencoba gitu kan ya untuk yang mendevelop gitu. ya betul. Nah itu jadi yang membedakan gitu kan ya, yang membedakan prodi kami gitu kan ya dengan prodi yang sejenis di universitas lain adalah kami sudah mencoba menginternalisasi nilai-nilai Islam di dalam kurikulum kami. Dan itu sudah puluhan tahun ya Bu. Ya. Katanya dari tahun 85. Iya, betul ya. Jadi ketika kita berbicara misalnya Pak, kita berbicara ekonomi pembangunan, konsep sustainable development aja gitu kan ya. Nah, sebenarnya kan sudah diajarkan di dalam ekonomi kontemporer atau konvensional itu kan ya, bagaimana sih si pembangunan ini bisa dinikmati tidak hanya oleh generasi saat ini tapi generasi yang akan datang. Nah, namun kita mix gitu kan ya, mengkombinasikan dengan bagaimana Islam mengajarkan konsep itu gitu kan ya di dalam ayat-ayatnya, dan itu dibawa di dalam proses pembelajaran kita. Jadi agama Islam itu menjadi paradigma di dalam pelajaran-pelajaran ilmu ekonomi di program studi ekonomi pembangunan. Iya, betul Pak. Jadi itu keunggulannya ya. Jadi kalau orang mungkin ngobrolin keberlanjutan itu kan hanya konsep duniawi gitu kan ya. Tetapi kita sudah merunut di dalam Al-Quran yang ribuan tahun lalu sudah diajarkan, itu sudah diinternalisasi di perkuliahan kita. Jadi kebayang ya kalau Islam menjadi paradigma itu berarti
apa istilahnya planning horizonnya itu sampai akhirat Iya, gitu kan. year Nah, ini after. hereafter ya, Bu, ya. Year after. Oke, Ya. oke. Nah, itu kawan-kawan Ekopolis eh, apa nanti saya cut di bagian sini. Itu yang menjadi pekerjaan besar Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Unisba ya. Dibandingkan dengan kampus lain, karena Iya, betul. untuk menginternalisasikan ajaran Islam ke dalam sains tentu banyak sekali progres yang Iya. berkembang ya Bu. Iya, betul. Bisa Karena ini ya Bu, tampilkan apa progresnya itu kesulitan-kesulitannya gitu. iya, betul Pak, karena apa ya, satu ya dari sisi SDM-nya Dari saja SDM kan aja ya. kan, dari dosen, Iya. mahasiswa, Dari kurikulum SDM, kan itu ya. dari SDM aja contohnya itu kan belum tentu semua orang siap. Iya, Ya betul, siap betul. gitu kan ya. Oleh karena itu kalau prodi ekonomi pembangunan, dosen-dosen yang punya interest gitu kan ya untuk mengembangkan ekonomi Islam difasilitasi untuk sekolah doktor atau program lanjutannya adalah mengambil ekonomi Islam. Nah, itu adalah salah Itu satu upaya gitu kan ya. Untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Iya, betul, untuk mengembangkan sumber daya manusianya ya. Nah, ketika mereka selesai sekolah gitu kan ya, kita godok kurikulumnya lebih intensif lagi terkait dengan pengembangan ekonomi Islam di dalam ekonomi pembangunan gitu, Pak. Begitu. Jadi kurikulum juga terus update ya Bu ya, Terus seiring dengan ya. perkembangan ilmu pengetahuan, terus perkembangan tafsir mengenai ajaran agama Islam Iya, juga ya, mungkin ke betul. depan ada apa. Iya, betul. Dan yang tidak kalah penting Pak, sekarang itu kan paradigma ekonomi itu kan bergeser ya dari ekonomi konvensional ke ekonomi Islam. Jadi dalam upaya mengadopsi gitu kan ya perkembangan pasar juga kan kita harus ikut gitu kan ya, ikut bahwa Islam itu kan tidak hanya di masjid gitu kan ya Pak, bahwa Islam itu kan harus menyatu di dalam mengkombinasikan gitu kan ya apa yang diajarkan di dalam Islam, nilai-nilai Islam kita bawa gitu kan di dalam kehidupan berpendidikan gitu kan ya, dan kemudian kita juga tidak lupa apa sih yang dibutuhkan pasar gitu kan ya, apa yang dibutuhkan industri terkait dengan paradigma ekonomi Islam yang berkembang saat ini Pak. Karena sesungguhnya ekonomi itu kan ibadah juga ya Bu ya. Iya, Ibadah yang kita sebut dengan apa? Muamalah, iya betul. Muamalah dalam berbagai bidang. Iya. Oke. Kita harus ini nih support Bu Ima supaya pekerjaan besar ini bisa mudah dikerjakan. Iya, betul Pak. Nah, mengenai ini Bu Ima tadi kembali lagi ke tadi ya. Apa sebetulnya yang akan dipelajari oleh calon mahasiswa nanti ke depan dari ekonomi pembangunan? Poin pertama saja saya untuk membedakan dengan 4 program studi lainnya. Mungkin yang S1 akuntansi dan manajemen ya. Ya setidaknya yang bisa membedakan dengan akuntansi dan manajemen itu. Iya. Oke. Core studies-nya Core studies-nya ya. Iya. Ya, betul sekali Pak. Kalau ekonomi akuntansi dan manajemen itu kan lebih ke mikro ya. Konsep berpikirnya kan mikro firm gitu kan ya. Nah, kalau kita kan sebenarnya di ekonomi pembangunan itu kan tidak hanya makro ya, tidak hanya konsep agregat yang kita usung kita juga belajar mikro gitu kan ya, sebagai salah satu bahwa mikro tapi memfasilitasi kebijakan makro. Iya, betul gitu kan ya Pak. Jadi kita kan nggak mungkin berbicara makro tanpa mengetahui bagaimana perilaku gitu kan ya, perilaku ya. Perilaku dari individu ataupun perusahaan gitu kan ya. Oleh karena itu ya di dalam ekonomi pembangunan itu kan lebih apa ya, kalau saya melihatnya mungkin dari perspektif kami ya yang orang belajar ekonomi pembangunan kan kita lebih komprehensif gitu kan ya, karena kita mengkombinasikan antara behave mikro dengan behave makro gitu kan ya, sehingga pada saat membuat sebuah kebijakan gitu kan ya, kita tidak di atas langit tetapi kita juga berbasis pada data-data yang berkembang secara mikro gitu Pak. Nah, sehingga gagasan kebijakan yang diformulasikannya itu bisa menstimulus perilaku mikro ya Bu ya. Iya, betul. Perilaku mikro ini kan menciptakan kinerja makroekonomi. Iya, betul Pak. Kayak gitu Bu Ima ya. Iya Pak, kita tuh punya misalnya salah satu profil kita ya Pak ya, kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu kan
akuntansi ada, di manajemen oh. ada. Nah, Bahkan di fakultas lain juga ada. iya itu. Nah, kalau Gimana tuh? kewirausahaan di kita tuh Ekonomi apa sih bedanya dengan mereka ya. gitu kan ya? Nah, kalau kalau kewirausahaan di kita itu gitu kan ya, selain menginternalisasi nilai-nilai Islam gitu kan ya, untuk menjadi seorang entrepreneur gitu kan ya, kita menggunakan gitu kan ya, kerangka berpikir makro gitu kan ya di dalam berwirausaha gitu kan ya. Jadi artinya ketika kita mau berwirausaha ya, kita harus mampu melihat potensi-potensi ekonomi secara makro itu seperti apa, sehingga kita tidak salah jalan gitu Pak. termasuk berarti mengadres pada etika sosialnya ya Bu ya, Betul, etika betul. lingkungannya, karena kalau hanya berpikir sebagai Entrepreneur, ansih ya, entrepreneur ya. yang memikirkan kinerja perusahaannya saja. Kalau dengan di ekonomi pembangunan, karena ada bawaan makroekonominya dan ekonomi pembangunan yang membedakan adalah kepekaannya lebih tinggi Iya, betul. kepada aspek sosial dan lingkungan. Iya, betul. Iya, betul. itu lebih clear sekarang. Iya, jadi Setidaknya bagi saya. iya. Jadi itu yang membedakan ya, yang membedakan. Ya. Jadi mungkin kalau ketika kita ingin menggali sebuah potensi di dalam lingkungan kita gitu kan ya, kita tidak hanya melihat oh ini pasar gitu kan ya, tapi pasar itu secara makro gitu kan ya, pertumbuhan ekonomi mendukung nggak sih terhadap pengembangan bisnis kita gitu kan ya, kemudian kondisi harga-harga yang berkembang selama ini mendukung nggak gitu kan dengan bisnis kita gitu kan ya. Nah jadi itu sebenarnya lebih menarik ya kalau menurut kami gitu kan ya. Dan yang tidak kalah pentingnya Pak, kita belajar Islamic ethic gitu kan ya di dalam proses berwirausaha itu. Oke. Nah, jadi nanti beberapa topik yang beberapa jargon yang tadi ya, Islamic ethic dan lain sebagainya mungkin kita expose di edisi yang lainnya Bu. Siap. Nah, bagi kawan-kawan yang mau belajar di sini Bu, kan kita perlu lebih tahap yang kedua ya, tadi sekilas mengenai ekonomi pembangunan di Unisba. Nah, kemudian bagaimana Ibu merancang kurikulum, tentu banyak pertimbangan ya Bu ya untuk mengestablish kurikulum. Kan itu mengalami perubahan juga. Betul. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu Ya, mengenai betul. kurikulum. Betul sekali Pak Yuka. Dulu waktu saya masuk ke prodi itu kan tahun 2012 tuh Bu Ria ya, ataukah prodi sebelumnya itu kan menggunakan kurikulum KBK ya, kurikulum KBK, kemudian kurikulum berbasis kompetensi KBK ya. Nah, itu. Kemudian tahun 2017 kan mulai menggunakan KKNI ya. KKNI, kerangka kerja kualifikasi nasional. Iya, nah itu Indonesia ya. Indonesia. KKNI. Nah, di KKNI itu kan mengharuskan kami harus membangun profil lulusan ya, profil kiprah alumni kita tuh mau jadi apa sih di masyarakat gitu kan ya. Nah, kemudian ternyata berkembang kan biar pendidikan kesarjanaan kita itu nempel di masyarakat. Iya, betul. Nah, terus Bu, ya. Ternyata kan masuknya rezim Pak Jokowi ya, Pak Nadiem. Nah, Pak Nadiem itu kan mengharuskan Mas kami Menteri. Ya, Mas Menteri ya, Mas Menteri. Ada kampus perubahan ya Bu ya. Ya, kampus mengajar ya. Oke. KMMB, kampus mengajar. Apa ya KMMB? Enggak apa-apa, nanti bagiannya dikat. Oh iya, kampus Merdeka Ulangi lagi, Belajar. Ulangi Bu. Ya, Mas Menteri membuat kebijakan apa Bu? Ya, KMMB ya. KMMB. Kampus Mengajar Merdeka Belajar. Nah, kalau saya senangnya MBKM. Mahasiswa MB. Yang penting ada K-nya, ada B-nya, ada M-nya lah pokoknya gitu ya. Intinya ada independensi yang diberikan kepada mahasiswa lah. Iya, betul. Nah, jadi artinya mahasiswa di situ diberikan keleluasaan gitu kan ya, untuk belajar di luar kampus selama 2 semester. Nah, tentunya perkembangan peraturan pemerintah, kemudian perkembangan pasar juga itu kan harus kami adopsi gitu kan ya di dalam kurikulum kami, agar gitu kan ya mahasiswa kami tidak
tidak berbeda gitu kan ya, tidak berbeda secara aturan gitu kan ya dari Ya kan karena hakikat kebijakan kan ingin meningkatkan manfaat daripada pendidikan ya Bu. betul. Nah itu apa yang dilakukan Bu Nah. Ima merespon kebijakan itu, hasilnya bagaimana kira-kira? Oke. Nah, akhirnya kan kami membridging ya antara Menjembatani. kurikulum KKNI dengan kemauannya Mas Menteri Iya, gitu iya. kan ya, MBKM. Nah, itu pekerjaan yang sangat rumit sebenarnya kan Iya, ya, iya. karena di satu sisi gitu kan ya kami harus pakem terhadap aturan-aturan KKNI, tetapi di sisi lain kita harus memfasilitasi mahasiswa untuk belajar di luar kampus Ya. gitu kan ya. Jadi belajar tentang hal-hal budaya di orang lain seperti apa, budaya kerjanya, industri ya, budaya betul. industri. Itu jadi alhamdulillah akhirnya terbentuklah kurikulum gitu kan ya, kurikulum MBKM, dan itu ya Pak Yuka mungkin saya bisa klaim Ya. bisa klaim Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, khususnya adalah Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi, itu adalah fakultas yang pertama kali mengimplementasikan kurikulum MBKM. Jadi program studi ekonomi pembangunan Unisba dibandingkan prodi lain dan fakultas lain di Unisba itu yang pertama merumuskan dan mengimplementasikan kurikulum MBKM. Ya. Itu Pak. Nah, dan Capek ya Bu ya? Capek ya? ya capek, kasihan ya ibu bapak dosen di tengah kesibukannya harus Ya, Ibu juga menggodok capek kurikulum gitu kan ya. mengordinir ya. Ya betul. Karena memang agak berbeda ya. Jadi itu kan based on outcome ya, outcome based ya. Jadi artinya kan ketika kita meluncurkan suatu produk gitu kan ya, itu produk pembelajaran itu alumni kita mau jadi apa Ya, gitu kan jadi ya. si kurikulum dirumuskan dengan merespon dulu, memproyeksi outcome-nya apa, Ya. baru dirumuskan. Iya, Kira- betul. Gambaran ringkasnya seperti Iya, itu. betul itu Pak. Makanya pada saat merumuskan itu kan kami juga harus merangkul semua stakeholder gitu kan ya, Ya. termasuk yaitu Stakeholder tuh ya alumni, kemudian industri, ya perusahaan. betul, kemudian ada regulator gitu kan ya, Regulator. kemudian dari universitas dan mahasiswa aktif khususnya termasuk itu. dosennya juga Dosen, yang iya. punya visi keilmuannya Bu. Iya, Jadi betul. dikombinasikan. Ya, kami melakukan Diiriskan. ya, FGD gitu kan ya, untuk menggodok sebenarnya apa sih kebutuhan pasar Ya. saat ini gitu kan ya. Nah, akhirnya tadi nanti dari kurikulum KKNI tadi muncullah 4 profil Pak. Kami punya 4 profil. Oke, nah dari situ dulu 4 profil. Bisa dijelaskan Bu. Profil 1 2 3 4-nya. Oke. Ya, yang pertama itu adalah kami pada saat penetapan profil dulu ya Pak. Kenapa sih kami menetapkan 4 profil itu begitu kan ya? Nah, Ya. itu sebenarnya basisnya adalah dari kiprah alumni kita di masyarakat gitu kan ya. Kemudian juga kebutuhan industri itu apa saat ini gitu kan ya, tentunya dengan tuntutan perkembangan industri ya, akhirnya kami mix gitu kan ya menjadi 4 profil ya. Jadi profil yang pertama itu adalah sebagai peneliti Pak. Sebagai peneliti. Jadi profil yang pertama dari lulusan ekonomi pembangunan Unisba adalah sebagai peneliti. Peneliti di bidang ekonomi pembangunan dan keuangan Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebagai pendamping pembangunan. Yang ketiga sebagai analis keuangan. Kemudian yang keempat adalah sebagai entrepreneur. Yang keempat sebagai entrepreneur. Ya, Tadi entrepreneur. kewirausahaan yang tadi kita perbincangkan di awal ya Bu ya. Betul. Jadi kenapa kami tetapkan profil dari Prodi Ekonomi Pembangunan sebagai peneliti di bidang ekonomi Nah, itu, Bu, pembangunan dan sebentar, saya tanya keuangan dulu, Bu. Islam? Emang peneliti ada duitnya gitu Bu? Ini saya pakai pertanyaan Iya. awam aja ya. Ya. Yang kebayang di orang awam itu peneliti apa sih di laboratorium gitu. Emang ada uangnya nggak? Nah ini kita jawab langsung melalui ketua program studi ini. Oke, ya. Kalau pengalaman pribadi nih, Pastilah, Bu. kalau saya pengalaman pribadi ya, mungkin kalau dari ngajar, sebenarnya itu nggak seberapa gitu kan ya. Justru kita bisa menjadi sesuatu itu karena ilmu kita di bidang penelitian. Jadi alhamdulillah ya, dosen-dosen di Prodi Ekonomi Pembangunan banyak menjadi tenaga ahli di ekonomi kabupaten maupun provinsi, bahkan pusat, bahkan pusatnya itu di kementerian itu ada banyak. Jadi
dari situ kan akan menjadi sumber income buat kita ya, Jadi dengan Bu Ima ilmu. mau mengatakan sebetulnya sumber pendapatan terbesar sebetulnya dari penelitian. Iya betul ya, jadi Jadi kawan-kawan ekobert, penelitian itu ya dimonetize ya, iya betul. dan penggunanya banyak sekali ya Bu Ima banyak ya. banyak sekali Baik itu dari pemerintah juga dari pusat sampai ke kabupaten Daerah, kota, kemudian dari perusahaan juga dari industri ya. banyak ya itu. Bahkan ada yang kemarin tiba-tiba lagi santai, Mhm. tiba-tiba diminta untuk meneliti elektabilitas tuh. Nah itu Nah, itu kan. kayak gig ekonomi kan. Mhm. Itulah gig ekonomi. Jadi hanya pekerjaannya hanya seminggu itu. Iya kan udah. Dengan nilai yang lumayan. Nah itu kan jadi kayaknya di satu sisi gitu kan ya kita dapat Ya. income, di sisi lain kita juga knowledge-nya increase terus gitu kan ya Betul. Pak ya. Jadi pengetahuan kita terus berkembang karena kita kan mau nggak mau harus mengadopsi nih apa keinginan user gitu ya. Betul, gitu betul. kan. Dan Betul. biasanya peneliti itu lebih cepat beradaptasi Pak ya. Jadi sekarang dunia butuh apa ya kita harus cepat belajar Betul, gitu kan ya. betul. Menyesuaikan diri. Itu. Nah, jadi kawan-kawan ekopers, terutama yang perempuan yang mungkin ada informasi nanti kalau udah lulus perempuan ya paling di dapur lagi. Menurut saya enggak. Dengan profil yang pertama punya kemampuan peneliti ya Bu Iya ya. betul. Ya teman-teman nanti bisa jadi ibu rumah tangga sekaligus bisa memanfaatkan jasa-jasa penelitian ya. Iya betul. Ada yang 6 bulan, ada 1 tahun, bahkan ada yang mingguan juga tapi harganya lumayan Iya. ya. Harganya lumayan. Kita terhormat seperti Betul. Jadi terhormat sekali Pak. Hormat sekali dan pekerjaan di masa mendatang mungkin akan seperti itu. Iya betul Pak. Work from home From home ya. Itu. atau productive from home. Iya betul. Jadi sebenarnya Pak artificial intelligence gitu Iya, kan ya, iya. apa ya AI. teknologi-teknologi yang berkembang Bisa saat ini tuh dimanfaatkan. nothing sebenarnya Iya. tanpa seorang Oke, analis. betul. Nah itu jadi Tetap aja ke usernya gitu. iya Ibu. betul gitu kan ya, sebagai peneliti itu justru ladangnya ya, ladangnya. Jadi dengan teknologi yang canggih seperti itu bagaimana kita bisa mengoptimalkan gitu kan ya. Nah itu Justru Pak. dengan itu tuh kita sebagai usernya, sebagai researchernya justru akan mempercepat. Iya, Tapi betul. mereka tanpa kita AI tadi ya nothing. nanti Kan nggak ada nyawanya ya. iya betul, dia kan hanya seonggok angka gitu kan, seonggok Ada data algoritma, gitu kan, iya betul. On Terus off-nya diapain? tetap di komputer. Iya itu. Jadi kalau menurut saya ya peneliti khususnya dari ekonomi pembangunan itu nggak akan ada matinya Pak. Insya Allah Ya, ya Bu ya. tidak ada matinya asal gitu kan ya kita bisa mengoptimalkan potensi kita di Betul. kampus. Dan gaul tentunya Iya, Bu ya. betul, Nah betul. kan gaul sekarang tuh ya peneliti harus gaul kawan-kawan ekopers. Gaul sekarang kan nggak tidak unlimited ya. Bisa melalui media sosial ya Bu. Betul sekarang segala. Dengan orang yang nggak kenal tiba-tiba Iya. ada pekerjaan bareng kolaborasi. Iya betul. Oke Bu Ima. Yang kedua tadi tuh apa Bu? Pendamping pembangunan. Pendamping pembangunan. Nah, itu gimana Bu? Bisa dijelaskan ke kawan-kawan Ya, ekopers. oke. Sebenarnya antara peneliti dengan pendamping pembangunan itu ada koneksi, Pak. Ada Ya. koneksi atau ada perbedaan dikit atau gimana? Iya, nah jadi kalau sebagai pendamping pembangunan itu kan artinya dia punya kemampuan untuk Ya. memfasilitasi, untuk memfasilitasi, menjembatani gitu kan Memfasilitasi, ya. menjembatani. Para user tadi kan misalnya gini. Sekarang kan ada dana desa nih Pak ya, ada dana Contohnya desa. ini, Ya, contohnya ya, ada contohnya dana misalnya desa. ada dana Yang bersumber desa. dari APBN. Iya betul. Nah kepala desa itu biasanya gitu kan ya, mereka tidak memiliki, bukan tidak memiliki, mungkin memiliki tapi mungkin kita support ya Pak ya. Ya. Bagaimana cara memotret potensi ekonomi desa. Ya. Nah Cara memotret tuh, cara menggambarkan, ya menjadi informasi ya ya Bu. betul, memappingkan gitu apa Mapping, ya, memetakan Dan ya, itu memetakan. kawan-kawan itu diperlukan, informasi itu diperlukan oleh pengambil kebijakan Iya, ya, baik, betul. baik pada tingkat desa, kabupaten, kota maupun sampai Iya. pusat ya Bu. Nah, pada saat mereka mau membuat perencanaan itu kan perlu data, Pak.
Ya, data. ya, betul, Sementara kemampuan mereka untuk memotret potensi daerahnya itu sangat terbatas. Betul, Nah, kita bisa hadir di sana, karena Pak. kemampuan itu ya karena waktu, Iya, betul. kesibukan itu ya. Betul itu kan ya. Nah, dan mungkin ada orang yang punya keahlian di situ kan Ya, ya. ya. Nah, kita bisa hadir di sana. Ya, ya. Ya, bisa hadir di sana di dalam mengumpulkan informasi-informasi tersebut sehingga pada saat menyusun perencanaan pembangunan udah berdasarkan data yang memang ada di masyarakat dan emang itu yang dibutuhkan. Betul. Gitu kan ya. Dan dana desa itu sampai ke desa-desa ya Bu ya. Harusnya. Gitu. Jadi ini ada pikiran juga. Jadi nggak perlu nanti setelah kuliah itu kemudian harus tinggal di Bandung atau Jakarta. Ya. Bisa karena uang sekarang sudah menyebar ke Iya, pelosok-pelosok. betul. Jadi bisa kembali ke kampungnya bersama orang tuanya, bersama keluarganya membangun kehidupan di situ dengan kemampuan pendamping pembangunan bisa memanfaatkan peluang itu ya Bu. Iya, betul, betul. Jadi nggak ada yang nggak ada yang sia-sia, Pak. Ya, Betul, misalnya dia bisa menjadi peneliti dan pendamping. Ya, bisa menjadi peneliti Dan dan itu pendamping. alokasi dana desa itu berapa sih Bu gambarannya? Sekarang Besarnya miliaran kan satu desa iya, tuh sekarang katanya naik udah 1,2 gitu kan 1,2 ya. miliar ya. 1,2 miliar. Untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Nah, 1,2 miliar itu akan menjadi nothing, Pak, ketika si perencana pembangunan di desa itu sendiri itu tidak punya sense bagaimana Ya, ya. cara memotret permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Ya, ya. Nah, sehingga kan yang dia ketika dia tidak punya sense apa sih sebenarnya kebutuhan masyarakat, ya dia akan membangun sesuai dengan keinginan, Ya, ya. bukan kebutuhan gitu kan ya. Maka kehadiran kita itu sangat dibutuhkan ya. Betul. Jadi Taruhlah gini ya Bu, dari 1 miliar itu alokasi untuk jasa pendamping pembangunan itu 10%. 10%. Nah, berarti per bulan udah 10 juta ya. Udah ada di tangan itu. Ya, Iya. jadi kalau saya Betul. kembali ke kampung, Mm. saya bisa memanfaatkan sebagai pendamping pembangunan. Iya, betul. Dengan tentu dengan ilmu ekonomi pembangunan yang Iya. dipelajari di Universitas Islam Bandung itu ya. Jadi itu Pak. Ya sebenarnya yang jangka panjangnya itu kan sebenarnya kita ingin Ya. ilmu kita bermanfaat gitu Betul, kan betul. ya. Ilmu kita bermanfaat, jadi kehadiran kita itu mungkin short term-nya bisa menyelesaikan betul. permasalahan Betul. urgent yang Betul. mereka butuhkan, tapi di jangka panjangnya kita bisa membangun desa yang sustain, Pak. Betul. Nah itu jadi harapannya Presiden bahwa ada penciptaan lapangan kerja di desa itu terbangun gitu kan ya, terbentuk gitu kan ya. Jadi jangan sampai seperti sekarang gitu kan yang masih alokasinya ke arah-arah fisik, Pak. Nah, karena apa? Tidak ada yang memikirkan apa sih Betul. sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat di dalam pemberdayaan ekonominya. Berarti ini ada koneksinya dengan misi webinar series nanti ya Bu ya. Iya, betul Pak. Sangat Ke terkonek. SDM Iya. yang muda-mudanya. Iya, itu Pak. Yang ketiga Bu, lupa Yang tadi. ketiga itu sebagai analis keuangan Islam. Analis keuangan Islam. Ya. Nah, ini kayaknya kaitannya dengan moneter ya. Ya, jadi mungkin ini dua pembeda Pak, tadi kan pembeda. internalisasi nilai-nilai Islam, yang kedua di ekonomi pembangunan tidak hanya memfasilitasi pemahaman dari ekonomi pembangunan tetapi juga keuangan Islam. Nah, itu pada saat saya ada acara ya, ada event di Surabaya gitu kan ya. Terus kemudian saya berkenalan dengan dosen Unair. Dia bertanya, Unair itu Universitas Airlangga. Nah, ternyata mereka sangat kagum. Lah, kok bisa Universitas Islam Bandung membangun prodi ekonomi pembangunan tetapi di situ ada keuangan Islam. Oke. Nah, jadi itu sebenarnya satu keunikan gitu kan ya, keunikan dari prodi kami gitu kan ya. Prodi ekonomi pembangunan dengan kampus lain ya. Iya, itu. Kalau orang lain kan ekonomi pembangunan ya pure gitu kan ya, Ya. tapi kita menjembatani juga kebutuhan dari industri bahwa butuh gitu kan ya. Analis keuangan. Iya, betul. Profesional Ya. di bidang keuangan, khususnya Baik itu keuangan di Islam. perbankan maupun Lembaga lembaga keuangan non-bank. non-bank, Lembaga iya. keuangan non-bank kan banyak banget ya Bu ya. Betul. Yang di bawah OJK kan ada dana pensiun. gitu kan, semua banyak ya Pak. Banyak. Nah, itu. Jadi Itu profil ketiga ya Bu ya. Analis keuangan. analis keuangan. Nah, yang terakhir adalah tadi ya entrepreneur. Tapi kami karena menginternalisasi nilai-nilai Islam, kami menyebutnya adalah Islamicpreneur. Islamicpreneur gitu. Jadi Pak, istilah kita kawan-kawan Ekopers ya. Biar
biar ada kelihatan pembedanya ya Bu ya. Ya, betul. Sebutkan Islamicpreneur ya. Islamicpreneur. Nah, seperti di judul buku ada judul buku itu Bu ya, Muhammad as a Trader ya. Iya, iya. Betul. Ya, itu kira-kira gambaran profil ya Bu. Nah, bagaimana mereka bisa belajar di kampus ini Bu? Nah, itu kan tadi material yang akan dipelajari oleh teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih proses belajar di kita gitu Bu ya? Ya. Oke, jadi kan tadi profil itu kan sebuah target yang ingin kita hasilkan Ya, gitu kan betul, ya, betul. agar mereka berkiprah di masyarakat itu seperti apa gitu Ya. kan ya. Nah, mungkin kembali dulu ke profil Pak. Jadi Betul. profil ini tidak dikotomi Pak, tidak dikotomi dipisahin bahwa 1, 2, 3, 4 maksudnya ya, enggak berbeda ya. Iya. Maksudnya tidak bertabrakan lah. Nah, jadi maksudnya gini, karena ada mahasiswa gitu, Bu, kalau saya sebagai peneliti berarti saya tidak bisa kewirausahaan dong. Itu gitu. yang dimaksud dikotomi. Ya, tidak dikotomi di kita. Jadi artinya prodi memfasilitasi gitu kan ya, mahasiswa-mahasiswa yang punya sense di peneliti tapi juga dia ingin menjadi entrepreneur, itu boleh Pak. Ya, jadi di kami itu ada mata kuliah pilihan ya, ada mata kuliah pilihan pembentuk profil. Ya, mata kuliah pembentuk profil. Jadi misalnya untuk menjadi seorang peneliti itu sebenarnya ilmu apa saja sih yang diberikan gitu kan ya oleh prodi gitu kan ya. Jadi kategorisasinya di semester 1 sampai 5 itu adalah mata kuliah wajib untuk semua mahasiswa gitu kan ya. Baru masuk semester 6 sampai semester 7 itu adalah mata kuliah untuk penyusun profil. Okay. Ya, nah jadi secara dasar artinya kan meskipun mereka profilnya berbeda-beda gitu kan ya, mereka punya pemahaman yang sama terkait dengan ekonomi gitu kan ya. Nah, tapi di semester 6 mulai diarahin nih kalau untuk menjadi peneliti itu dia butuh apa saja gitu kan ya. Nah, jadi kami punya ekonometrik lanjutan, kemudian ada regional, ekonomi perkotaan, kemudian ada ekonomi kelembagaan Pak ya, ekonomi kelembagaan, kemudian kalau ekonomi untuk sumber daya alam dan lingkungan gitu kan ya. Kalau itu masuk ke dasar Pak. Jadi semua mahasiswa harus tahu harus gitu paham kan itu ya, harus paham tentang SDA gitu kan ya. Nah, kemudian untuk ekonomi Islam di situ ada analis investasi gitu kan ya. Kemudian ada ekonomi manajerial, ada zakat dan wakaf gitu kan ya. Ada industri perbankan gitu kan ya. Nah, untuk menjadi entrepreneur ada digital marketing, ada supply chain, rantai nilai kalau di kita ya. Kalau di manajemen itu kan supply chain ya. Nah, rantai nilai dan keberlanjutan, kemudian ada juga mata kuliah yang memang menjadi penciri. Nah, jadi mahasiswa kami itu selain belajar menjadi peneliti, mereka juga bisa mengambil cross 6 SKS ya dari profil lainnya. Nah, sehingga pada saat di masyarakat ada kesempatan untuk menjadi entrepreneur, mereka bisa ambil kesempatan itu. Untuk menjadi peneliti bisa menjadi lebih fleksibel gitu kan ya Pak. Jadi bisa disebut labeling ya Bu. Iya. Bisa juga disebut majornya sama gitu sama. Ekonomi pembangunan dengan mata kuliah dasarnya ini, tapi nanti di minornya mereka bisa mengekspos label peneliti, bisa mengekspos label pendamping pembangunan, analis keuangan, atau jadi Islamicpreneur. Ya, itu. Nah, kembali tadi kata Bapak ya, apa saja sih yang dikerjakan di dalam pembelajaran selama pembelajaran. Jadi selain pembelajaran terstruktur di kelas gitu kan ya. Nah, kami juga memberikan menu-menu lain Pak ya. Ada menu lain, ada topping-toppingnya ya. Topping-toppingnya. Topping lain untuk memperkuat profil. Tapi ini beda topping dengan martabak beda. Ini topping ilmunya nih. Apa tuh topping ilmunya Bu Yuma? Itu Pak. Jadi misalnya untuk sense menjadi peneliti, untuk menjadi pendamping pembangunan yang lebih kuat gitu kan ya. Nah, kami ada kegiatan-kegiatan di luar kampus gitu kan ya. Nah, misalnya KKL gitu kan ya. KKL itu kuliah kerja lapangan gitu kan ya. Nah, jadi mereka seminggu jadi di lapangan. mahasiswa di suatu daerah gitu ya.
berbaur dengan masyarakat, mereka potret potensi apa saja, kemudian permasalahan ekonomi apa saja, dan itu tidak sampai di situ Pak. Ya mereka itu dituntut gitu kan ya untuk memformulasikan gitu kan ya hasil dari pengamatan di lapangan dan di present di depan dosen penguji. Dipresentasikan. Nah itu dipresentasikan. Jadi di KKL itu mahasiswa semacam survei, semacam observasi atau semacam mengamati, kemudian sebagai exercise ya Bu ya, sebagai latihan untuk menganalisis potensi suatu daerah, masalah-masalahnya, yang kemudian diuji juga nanti oleh dosen, mereka mempresentasikan. Iya betul. Jadi gambaran ringkasnya seperti itu betul, ya Bu. Ya, jadi soft skill di dalam memetakan persoalan-persoalan di masyarakat ekonomi maupun sosial kebangun, kemudian komunikasi juga terbangun, kemudian apa ya Pak? Apa ya presentasi itu apa ya? Ya kemampuan public speaking. kemampuan public speaking, analyzing, public speaking, udah nyampur-nyampur lah semua skill lah gitu Bu. Itu ya. Belum lagi kan dosen-dosen yang lain tuh membawa mahasiswa untuk kayak misalnya kewirausahaan Pak. Kewirausahaan itu mereka disuruh ke lapangan, dekati UKM, apa sih produk yang mereka hasilkan, layak tidak produk tadi gitu kan ya, sehingga kita bisa memberikan insight, masukan-masukan untuk UKM tadi gitu kan ya. Dan kemudian dengan bekal apa creative thinking ya. Creative thinking, critical thinking. Nah itu kemudian mereka hitungkan visibility projectnya dan lain-lain. Nah itu kemudian selain itu juga ya kami mengadopsi tadi kurikulum MBKM kan Pak ya. Nah jadi mahasiswa-mahasiswa yang sudah masuk semester 5 itu diperbolehkan mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kampus yang digagas oleh Kemendikbud. Ya, jadi kawan-kawan Ekopers, pembelajaran di sini juga tidak hanya mengambil mata kuliah yang tersedia di Unisba ya, tapi juga bisa ngambil mata kuliah yang ada di kampus lain, selama itu ada regulasinya yang sesuai ya Bu. Betul. Jadi MPKM itu ada 8 metode yang dikembangkan oleh Kemendikbud, dan kita alhamdulillah sudah 8-8-nya masuk ya. Jadi mulai dari pertukaran pelajar, nih anak kita ada yang ke Unsyah, ada yang ke Unan, Aceh kemarin ya Bu, Padang dulu. Betul, kemudian ke Medan. Nah, kemudian ada juga yang Universitas Samudra, kemudian banyak lah Pak. Nah, kemudian selain pertukaran pelajar, ada jadi juga. Saya cut dulu Bu. Jadi teman-teman yang sebetulnya ingin pergi ke daerah lain, misalnya Sumatera, Kalimantan, sampai Papua, dengan adanya kurikulum MBKM ini, dengan menu namanya atau dengan topping namanya pertukaran belajar di semester akhir ya Bu ya. Semester 5. Di semester 5 bahkan. Ya teman-teman bisa ngambil kuliah di kampus-kampus lain. Iya, betul. Tentu yang bekerja sama dengan kita ya Bu. Iya. Nah, dan kerennya gitu kan ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah memfasilitasi tidak hanya MBKM internal gitu kan, tetapi juga sampai ke negara lain gitu kan ya. Negara mana aja Bu yang sudah dijajaki itu? Ya, nah yang kemarin 2 tahun itu sudah di UNIKL Malaysia. Ya, Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur Malaysia, dan sekarang kan ya Pak ada yang inbound ya ke Unisba ya, ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu dari Pune India ya. Dari India ya Bu ya, di Kaladi University, Taksim, Crescent University. Nah itu dan Pak Yuka sebenarnya menjadi teachernya ya, menjadi di pengajar. Di sini kan saya ya. sebagai host Bu. Jadi jaket dosen saya lepasin dulu. Iya. Nah itu jadi itu udah sampai India ya Bu. Iya betul. Jadi misi kita tahun 2033 adalah ke Asia, itu sebenarnya sudah Sudah. Jadi visi Unisba untuk memperluas ini pendidikannya ke level Asia, ekonomi dan bisnis, ekonomi pembangunan itu saat sekarang sudah menjajaki ke situ. Sudah banyak teman-teman kampus lain di Asia lah. Iya, buat kita ya Bu. Betul ya. Dan PEB itu menjadi pelopor ya untuk sebenarnya tidak hanya Unisba, ada banyak dari universitas lain. Akhirnya collab dengan kita untuk bisa kerjasama dengan luar negeri. Jadi jejaring
Jadi maksudnya bukan kita berdiri sendiri, tapi dengan jejaring kampus-kampus Iya. lain itu ya, kita sama-sama lah kita untuk Sama-sama besar Pak. karena kawan-kawan Ecopers nih di tahun-tahun di tahun 2025 itu kan kita ada sebelum-sebelumnya ada masyarakat ekonomi ASEAN ya Bu. Iya, Jadi betul. mobilitas tenaga kerja itu wah akan lalu lalang tuh. Lalu lalang. Indonesia, Malaysia, Singapura, India Iya, gitu betul. kan ya Bu ya. Bahkan mungkin sampai Turki gitu. Iya betul. Kalau tidak disiapkan SDM-nya dari sekarang ya Udah. kita akan tertinggal gitu. Ya kampus kita maksud Bu Ima sudah running ke situ. Sudah. Supaya teman-teman nanti setelah lulus itu bisa mobilitas pekerjaannya bisa ke sana kemari gitu. Iya. Jadi magang juga Pak dari luar negeri udah banyak yang menawarkan. Tinggal teman-teman yang Maksudnya, punya kemampuan bahasa Inggris keren. organisasi luar atau perusahaan luar yang Iya. menawarkan Menawarkan untuk internship di sana, magang di sana. bagi mahasiswa Iya, kita. bagi mahasiswa kita. Nah, itu tinggal. Ya. Contohnya apa Bu? Bisa dikasih contoh nggak Bu? Perusahaan apa gitu yang sudah membuka diri lah minimal. Kemarin itu kan gini, kita kan jejaringnya you to you ya, university dengan university. Nah, university di sana itu kan punya mitra dengan industri. Betul. Nah. Jadi misalnya di negara Jet ya, dia ada mitra dengan perusahaan apa gitu. Nah, jadi UNIKL itu kan kita udah dengan UNIKL itu udah lama sekali Pak. Ya. Nah, dan mobilitas mahasiswa kita sudah bagus dengan sana, dan mereka memperluas kerjasamanya nih, ada kesempatan untuk magang di industri di Malaysia gitu kan. Jadi ya. jejaring industri mereka Ya. itu bisa diakses oleh Iya, kita. betul. Itu. Itu. Jadi itu yang sudah kita kerjakan Pak. Itu gitu bagus kan, tuh ya. teman-teman nanti bisa magangnya tidak hanya di Indonesia tapi di luar ya. Biar Ya. nanti pergaulannya udah ASEAN. Iya, itu. Jadi yang punya kemampuan bahasa Inggris di kita itu punya Betul. difasilitasi sekali Pak. Ya. Dan ini termasuk studio Ecopers ini juga nanti untuk mengenhance speaking English ya Bu. Iya, betul. Nanti ada program itu nanti. Iya, siap. Oke Bu Ima, kan teman-teman juga Bu ada yang punya hobi olahraga, hobi musik, bisa hidup gak? Sangat ya, kalau saya sih Oh gitu, sangat sangat ya. tuh, jadi jangan Nah, takut. jadi Teman-teman yang punya hobi olahraga, ya futsal, basket, karate, jadi kemarin kita Gimana tuh? alhamdulillah ya ada banyak mahasiswa kita ya yang berprestasi di bidang Menang lah akademik gitu, dan Bu, ya. non akademik. Nah, non akademik tadi kemarin tuh siapa tuh? Siapa Fadil ya? Nah, itu karate Padil ya, ya, temannya karate. karate, terus game online itu Pak. Oh ada juga ya. Siapa Kang Reva? Haikal ya, Haikal itu udah internasional ya. Haikal. Kemudian yang dari seni ya, dari seni juga itu siapa tuh si Olap ya, Olap. Nah, itu jadi Olap. Nah, itu sebenarnya namanya bukan Olap ya, siapa sih namanya tuh Muhammad Rafi ya. Muhammad Rafi gitu kan. Nah, itu sebenarnya sangat didukung ya, Betul. didukung, dan ketika menjadi juara gitu kan ya, nah itu insentifnya tidak hanya dari UNIF gitu kan Ya, ya, dari prodi itu. Jadi kalau juara olahraga itu punya prestasi di bidang seni, ya Bu Ima memperhatikan. Jadi meskipun universitas memberikan insentif, Bu Ima ngasih juga. Iya, ngasih lah. Jadi bisa neraktir ratusan teman-temannya ya. Gitu. Nggak banyak, tapi ya minimal penyemangat. Nah, Iya, gitu, itu betul. Pak. Nah, itu jadi untuk teman-teman yang Anak-anak muda pasti senang lah. iya, dikasih. betul. Untuk yang punya potensi non akademik, Bu, di prodi ekonomi pembodohan berkembang gak sih gitu kan ya, Iya, sangat itu kan. difasilitasi. Sangat difasilitasi. Jadi nggak hanya akademik Iya. ansih gitu ya. Iya. Ibu juga melihat potensi lain ya. Iya, Dan betul. itu menjadi tanggung jawab prodi ya untuk ya. mengembangkan itu. Betul. Karena Terutama ada itu, istilah Pak. juga Bu, Iya. mens sana in corpore sano. Iya. Kau di dalam- sana, aku di sana. Salah. Bukan ya? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya. Iya. Nah, itu. Jadi olahraga bagus, seni bagus, justru menunjang akademik Iya, ya. betul. Apa tadi Bu mau? Dan bilang kami apa? memfasilitasi Pak. Jadi ada konversi mata kuliah. Konversi. gitu, ya. mantap. Jadi Konversi itu perubahan atau apa Bu? Jelasin. jadi pembelajaran di luar gitu kan ya, pembelajaran di luar, nah itu bisa
di convert gitu kan saya ya. belajar di luarnya adalah belajar di luarnya misalnya pengalaman di bidang mengurus usaha gitu ya. Misalnya anak-anak magang Pak ya, Ya. jadi kami itu untuk menunjang gitu kan ya profil tadi itu kan ya salah satunya adalah mereka bisa magang secara mandiri atau magang yang digagas oleh Kemendikbud. Ya, Dan alhamdulillah dari Prodi Ekonomi Pembangunan itu biasanya jadi juara gitu kan ya untuk anak-anak yang ikut MSIB. Oh itu ada Ya. perlombaannya juga Bu? Bukan, jadi kita tuh selalu yang Diseleksi? terbanyak itu nasional Oh. Pak, nasional ya. Semester ini aja ada 26 yang keterima di MSIB. MSIB itu apa? M-nya apa Bu? MSIB itu apa ya? Magang bersertifikat. Magang bersertifikat. Jadi kalau magang. magang itu ada tanda magangnya dalam bentuk Iya, sertifikat. dan itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang diwadahi oleh Kemendikbud. Oke. Artinya ketika anak-anak bisa keterima di sana itu ribuan mahasiswa lain yang dikalahkan oleh mahasiswa kita. Dan kita alhamdulillah ya Prodi Ekonomi Pembangunan selalu mengirim dan menjadi pemenang Paling di banyak. sana. Ya. Kemarin itu ada 21, yang KKN ada 6 gitu kan. Jadi ada di semester ini Pak, di semester genap Semester ini ya, genap ada 27. Dan yang kerennya lagi ada program ini Pak, studi independen. Nah, Apa tuh Bu? studi independen itu adalah mereka mahasiswa-mahasiswa ini belajar ilmu yang sebenarnya tidak relate dengan ilmu kita. Oke. Ya. Nah, Jadi misalnya bukan area studi kita sebetulnya. Bukan, tapi ada itu manfaatnya ya. sangat bermanfaat karena itu yang dibutuhkan di pasar. Ya, misalnya ada yang kemarin anak-anak yang keterima di perusahaan IT, kemudian mereka mengajarkan terkait dengan big data. IA, iOS dan lain-lain. Nah, itu kan ilmu-ilmu yang tidak diajarkan yang di apa, kampus. Programming gitu. Iya, betul, programming, Pak. Tapi itu sangat menunjang ketika mereka Betul. lulus gitu kan ya. Nah, itu. Jadi nilai-nilai yang dihasilkan mereka di tempat magang itu kami konversi ke mata kuliah yang mereka kontrak di semester itu. Jadi artinya masa studi mereka bisa dipangkas gitu. Jadi kan ya dengan aktivitas di luar ya baik meskipun tidak secara literally gitu ya Bu, Iya, tidak betul. terkait dengan kurikulum tapi dikonversi. Artinya diakui juga kan gitu ya. Diakui. sebagai capaian Iya. dari mahasiswa kita itu ya. Betul, itu. Jadi tidak menambah waktu kan. Ya. Jadi mereka bisa belajar di kampus tapi juga bisa belajar knowledge dan skill lain di luar kampus. Kami sudah memfasilitasi itu Pak sejak tahun 2020. Dari 2020 ya Bu. Nah Bu, ada kawan-kawan Ekopers begini ada beasiswa nggak sih? Ya, gitu. Itu kan penyemangat juga ya Bu, ada betul. beasiswa sih. Ada beasiswa nggak sih untuk mahasiswa ekonomi pembangunan gitu? Banyak Pak sebenarnya. Banyak ya. Banyak. Jadi ya. banyak kawan-kawan. Yang pertama itu bidik misi Pak. Nah, bidik misi. Misi. Prodi Ekonomi Pembangunan itu dapat fasilitas paling banyak. Bidik misi Dapat, itu beasiswa dari pemerintah dari ya Bu? pemerintah ya itu. Kemudian ada juga Jabar Ventura. Kemudian Itu Bank Jabar Indonesia Ventura itu dari pemerintah provinsi. Betul. Kemudian ada dari Bank Indonesia. Kemudian ada Baitul Mal. Ya, Baitul Mal terutama untuk yang hafiz ya, tapi ada yang dari Bank Indonesia juga ada. Bu? Ada. Jadi nanti menjadi Genbi, generasi Bank Indonesia. Oh, gitu. Tapi itu dari Bank Indonesia itu memberikan beasiswa tapi dikaderisasi nanti untuk memenuhi kebutuhan di Bank Indonesia ya. Iya, betul itu. Kalau Baitul Mal Bu? Baitul Mal itu ada yang jalur apa Pak? Ada beberapa jalur ya. Nah, ada jalur prestasi. Nah, ini ada pesertanya. Ya. Barangkali Repa bisa cerita bentar. Masukkan dulu Rep. Sini. Sini. Nah, ini ada ininya nih. Mahasiswa kita yang dibiayai dari Baitul Mal ya. Iya. Nah, bisa cerita pengalamannya sedikit. Ya, jadi sebenarnya saya juga baru tahu sekarang-sekarang gitu Pak di semester akhir bahwa ada beasiswa Baitul Mal gitu. Kalau tahu gitu mah saya daftar dari awal gitu. Sebetulnya bisa dari awal ya. Bisa dari awal. Jadi dari yang
nanti ketika pendaftaran Unisba pun itu bisa langsung gitu ikut. Ya, ada yang seleksi. hafiz kan? Ya, Oh, jadi Hafiz. mahasiswa baru juga udah bisa langsung Ada. mengakses ya. Sudah bisa. Ada, jadi ada hafiz Pak. Syaratnya harus hafiz. Hafiz, Kalau hafiz yang berapa juz? seleksi minimal 5 juz kok. Minimal 5 Ya, juz. 5 juz hafal. Itu sulit nggak kamu menghafal 5 juz itu? Kalau pengalaman saya karena dari sekolah SD kemudian SMP Ya. itu sekolah berbasis Islam gitu Pak. Jadi memang ada hafalan tiap hari. Jadi itu sudah terbiasa lah Pak. Nah, jadi mudah ya. Ya betul. Tuh. Jadi bari ngapalkeun Al-Qur'an, Iya. justru Dapat dapat bonus. beasiswa, Iya. pinter soleh ya. Makanya jadi jangan takut lah kalau kuliah gitu takut bayarannya dari mana nyusahin orang Iya, tua dan iya. sebagainya itu kayaknya udah beda zaman lah gitu. Beda Kalau zaman. sekarang tuh udah banyak banget lah gitu teman-teman saya juga ada yang di Genbi jadi dapat beasiswa dari Genbi kemudian dari Basnas kemudian Iya. dari Erlangga ya Bu. Iya Penerbit Erlangga, ya penerbit. Nah itu. dan BSI kan ada juga ya? BSI. BSI ada juga. Bank Syariah Indonesia. Ya, Bank Syariah Indonesia. jadi banyak lah beasiswa-beasiswa yang menunjang teman-teman gitu untuk kuliah. Jadi kayaknya udah beda zaman sekarang Bu. Kalau kuliah itu apa ya? Terkenalnya zaman dulu mah Terkendala mahal, uang mahal. Ya. Selama kita berusaha, jalan itu ada, apalagi fasilitas beasiswa sudah formal ya Bu ya. Maksudnya sudah terkoneksi lah Iya. kita ya dengan lembaga-lembaga yang menyediakan beasiswa itu ya. Iya, betul, betul. Betul. Oke, makasih. Ya. Tapi nanti kita ada sesi khusus ya untuk menjelaskan bagaimana cara kerja beasiswa ini bisa menunjang teman-teman yang mau kuliah di sini. Ya. Jadi cukup niat baik aja gitu ya. Gitu. Dan berprestasi Pak Dan sebenarnya. berprestasi. Nah, itu. Ya, yang penting niat baik berprestasi, insya Allah jalan itu akan selalu ada ya. Iya. Nah, ini contohnya. Cuman saya ingin semester 5, kenapa bukan dari semester 1 ya? Iya, kalau gitu dari semester 1. Oke. Karena lumayan untuk biayanya gitu Pak. Ya, Semuanya ya. bisa menutupi. Berapa tuh? Kalau di Baitul Mal tuh Baik, ini Baitul Mal Unisba ya? kalau saya Baitul Mal dari tiap fakultas tuh beda-beda Pak pembiayaan. Oke, karena Nah, tiap fakultas tarifnya berbeda. ya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu selama 1 tahun di cover 15 juta rupiah. 1 tahun cover Iya. 15 juta. Alhamdulillah. Tahun. Iya. Wah, itu kalau saya jadi orang tua seneng banget ya Bu ya. Iya. Betul enggak? Benar, berarti belajar ngaji harus lebih semangat ya. Belajar ngaji lebih semangat. Biarkan orang tuanya beli sawah nanti Iya, ya. betul, Yang buat sawah. Oke, Rem, Pak. Makasih, Ya, Rem. terima kasih. Lalu, Ya. Oke, kita lanjut Bu Im. Jadi Bu Ima prodi ekonomi pembangunan ya, tentu dengan lembaga Universitas Islam Bandungnya jadi memfasilitasi juga Bu ya beasiswa bagi teman-teman yang produktif ya, Iya, betul. mau maju gitu, mau pintar. Di kita itu justru ya nggak laku Pak beasiswa yang Ya. SKTM, surat keterangan miskin. Jadi kawan-kawan Ekopres ada beasiswa SKTM, surat keterangan Miskin. miskin. Tidak Itu karena- mampu SKT. Karena gengsi oge. Bukan, Atau mereka, gimana? Kenapa Bu? mereka punya komitmen dengan agama ya Pak. Oke, Jadi- nggak mau mereka itu. Nggak mau, jadi mereka nggak mau merendahkan dirinya gitu Nggak kan mau ya. merendahkan diri. Dengan cara membuat surat-surat yang kayak gitu. Keterangan miskin ke Jadi RT ke RW. banyak yang tidak terserap Pak, karena Iya, iya. mengharuskan ada SKTM. Iya, Terus saya tanya, kenapa nggak diambil? Bu, itu bagian dari doa Bu, kata bapak saya nggak boleh. Gitu. Jadi saya tuh Mantap. luar biasa gitu Iya, kan iya, ya. iya. Di sisi lain ada orang apapun dilakukan, Apapun anak dilakukan. kita itu Pak luar biasa. Betul. Jadi Nggak ada yang- kawan-kawan Ekopres ada beasiswa yang Harus melampirkan. melampirkan surat keterangan miskin, justru mahasiswa kita nggak mau Nggak mau Pak. karena ajaran Islamnya itulah. Itu jadi sampai acungkan jempol. Salut lah gitu. Salut Pak, sangat respect. Kok bisa ya? Di sisi lain kan kita material gitu Pak ya, Betul, tapi di sisi betul. lain nilai-nilai agama itu bisa Ya, ya. membentengi mereka untuk Ya itulah, alhamdulillah berarti kurikulum yang dirancang itu berjodoh dengan kawan-kawan yang memang satu giroh ya. Iya, betul, betul. Satu giroh gitu, satu
satu keislaman. Ya, tentu Islam sendiri juga rahmatan lil alamin Iya, ya Bu. betul. Nah itu menarik Bu, untuk kita sampaikan dari proses apa yang harus dipelajarinya, proses belajarnya, kemudian ada fasilitas penunjang berupa beasiswa gitu ya. Barangkali ada hal lain yang tidak saya pikirkan tapi penting menurut Bu Ima Tugas sampaikan. akhir Pak, tugas akhir. Tugas akhir itu penting itu Bu ya. Tugas akhir itu kan seseorang bisa dikatakan sarjana kalau sudah melewati tugas akhir, Tugas akhir. skripsi. Ya, oke, tugas akhir itu adalah exercise penelitian melalui yang namanya skripsi. Ya. Nah, itu bagaimana Bu? Nah, Jelasin Bu. kalau di kita itu ada 2 pilihan Pak. Yang pertama bisa menyusun skripsi. Ya. Oke, jadi tugas akhir itu bisa memilih untuk menyusun skripsi Atau menyusun artikel. atau menyusun artikel. Nah, itu beda. Kalau artikel berarti membuat makalah Ya, tapi kemudian publikasi. dipublikasikan. Ya, itu. Jadi artinya kan teman-teman yang dari awal sudah merintis ingin menjadi peneliti, Ya, nah ya, kita ya. fasilitasi Pak untuk mempublikasikan karyanya Betul. sebagai konversi dari skripsi. Itu. Jadi saya jelasin begini kawan-kawan Kopers. Jadi tugas akhir itu ya setelah beres semua mata kuliah kemudian mau lulus, bagi yang kan kita punya 4 profil tadi ya, ada profil peneliti, pendamping pembangunan, kemudian ada analis keuangan dan Islamic planner ya. Nah, jadi bisa memilih tuh mau bentuknya skripsi atau artikel Ya, ilmiah. Kira-kira begitu ya Bu betul. Ima ya? Iya, betul itu ya. Nah, untuk artikel ilmiah ini kita tetapkan aturannya Pak. Artikel ilmiah itu hanya 10 halaman. Iya, betul 10 halaman. Ya. Nah, tapi sudah bisa dibaca di seluruh dunia gitu kan Iya, ya, seluruh gitu. dunia. Nah, kalau skripsi itu kan hanya di repositori. Repositori Ya, ini dan perpustakaan dan yang dibaca itu hanya abstrak. Ya. Ya, jadi artinya orang tidak tahu siapa sih sebenarnya Revansa gitu kan ya. Tapi kalau Revansa pilih artikel, itu semua dunia bisa melihat Betul. tulisan atau karya monumentalnya dari Revansa gitu kan ya. Nah, cuma kami untuk untuk screeningnya gitu kan ya, kami tetapkan dia harus masuk di jurnal terindeks Sinta 3. Minimal terindeks. Jadi Ya. jurnal itu ada kualitasnya ya. Kalau di Indonesia ada Sinta 1, 1 sampai 6. 2, 3, 4, 5, Iya, 6. nah. Nah, untuk ekonomi pembangunan menetapkan standar Iya, di minimal Sinta 3. minimal di Sinta 3. Ya. Ya, Sinta 3 ya kualitasnya sudah di atas rata-rata. Ya, jadi dia secara administratif udah lolos Pak, Udah udah lewat gitu kan. Ya. Jadi dia udah administratif dan konten. Ya. Jadi artinya kita sudah selangkah lebih maju Pak. S2 saja baru memulai. Ya, ya. Prodi Ekonomi Pembangunan pada saat mengambil skim MBKM, nah Ya. kami memfasilitasi mahasiswa untuk sama-sama merdeka gitu kan ya. Merdeka tidak hanya dalam belajar di kelas tapi juga menulis gitu kan Menulis, ya. betul. Nah, Jadi gitu. diberikan academic freedom di sini. Dan kalau misalnya kualitasnya bagus bisa S2, maksudnya bisa ke Sinta 2, bisa ke Sinta 3. Iya, betul. Justru kita bisa melihat ya. Iya. Di situ bagaimana originalitas dari teman-teman. Iya. Bisa melebihi dosen malah kali ya. Bisa ya, karena yang nge-reviewnya kan tidak Luar, internal tapi betul. dari luar gitu. Jadi kalau Pak. skripsi teman-teman yang ngudinya itu paling 2-3 orang dosen. Hmm. Tapi kalau artikel ilmiah itu pengujinya atau istilahnya adalah reviewernya itu orang luar yang kita nggak tahu siapa ya. Iya, betul. Orang-orang Blind pintar reviewer, semua. Iya, itu. Jadi mereka sudah punya kapasitas ya Pak ya Ya, untuk betul. apa ya? Menilai, Hmm. mengakses, mengevaluasi Iya. tulisan-tulisan. Itu. Jadi yang lolos artikel jurnal itu ya hebat lah. Hebat ya. Dan itu biasanya kan Pak berangkat dari magang sebenarnya. Oke. Nah, kita kan punya magang. Langkah awalnya dari magang. Dari magang itu kan prodi sudah menetapkan dosen pembimbing magang. Tujuannya adalah dia menjadi konsultan, menjadi mitra mungkin ya, mitra dari mahasiswa untuk mengkomunikasikan apa saja sih yang ditemukan di tempat magang. Nah, itu syukur-syukur gitu kan ya. Misalnya kayak mahasiswa saya itu saya tanya, kamu magang di mana? Di Bank Jabar. Kemudian kamu di bagian mana? Saya di bagian kredit. Bu, ada yang unik di sana itu katanya. Apa?
ada kredit tanpa agunan. Mhm. Nah, bagus. Terus gimana itu kinerjanya? Ternyata orang-orang yang masuk kredit tanpa agunan itu kredit macetnya rendah. Oh, dampaknya ke situ. Ah. NPL ya. NPL. Non Nah, performing loan Ya. atau kredit macet. kan itu ada sesuatu yang menarik, Pak. Ya, Kenapa ya, ya. saya sebut menarik? Karena tanpa agunan itu kan moral hajatnya atau Betul. ngemplangnya itu kan kemungkinan Biasanya besar. kan mau pinjam uang harus ada agunan. Iya, ini tanpa agunan tapi kredit macetnya rendah. Betul betul. Nah, Berarti kolateralnya tinggi. Iya, kata saya apa yang terjadi ya? Bagaimana mereka bisa mitigasi resiko dari pihak bank ini Iya, iya. sampai orang-orang yang tidak dijamin tapi kredit macetnya rendah. Mm-mm. Nah, itu kan menjadi ide awal Pak untuk menulis. Ya, Akhirnya ya, ya. ya udah, kamu fokus di situ deh. Bagaimana mitigasi risiko dari kredit tanpa agunan. Dan alhamdulillah Pak itu dalam 3 bulanan lah selesai magang, dia langsung running bikin artikel. Dan pada saat sekarang Jadi mereka mengkaji tingkat kepatuhan, semacam tingkat kepatuhan meskipun tanpa agunan, Iya. tapi tingkat kepatuhan untuk melunasi kewajibannya ya. iya itu Pak. Dan itu ada menarik kan Menarik, ya. Karena biasanya saya misalnya kasih kredit tanpa agunan ya saya bisa ngapa-ngapain gitu kan, toh nggak ada yang harus dijual gitu Ternyata kan. ada satu komunitas, satu sampel Iya, yang perilakunya tidak seperti yang dibayangkan. Iya, itu yang menjadi objek Iya, penelitian betul. salah satu mahasiswa kita. Iya, betul. Dan alhamdulillah sudah terbit di jurnal Lariba UI. Ya, UI Jogja. Iya, itu ya Sinta 3 gitu kan ya. Ya. Nah, itu kan salah satu ide Pak, salah satu Ya. ide bagaimana kita memunculkan gitu kan ya publikasi di jurnal nasional bereputasi gitu kan Ya. ya dari hasil kegiatan pembelajaran di luar. Di luar. Nah, itu. Jadi dimulai dari magang, nanti teman-teman akan tumbuh bergerak gitu ya, sampai pada akhirnya bisa memutuskan Iya. sendiri. Saya ingin mengidentikan dengan profil sebagai peneliti, profil sebagai pendamping pembangunan, sebagai analis keuangan atau Islamic planner. Benar, Ya. iya itu Pak. Oke Bu Ima, atau barangkali ada yang perlu dikupas lagi Bu. Sepertinya cukup dulu ya Pak ya. Ya, cukup, Nanti kita ya. buka sesi baru. Jadi gitu ini kan ya. sebagai pengantar saja kawan-kawan Ekopers, karena ya kita juga punya kewajiban untuk menjelaskan program studi ekonomi pembangunan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu apa dan bagaimana. Ya, bagaimana cara belajar di sini, apa saja yang dipelajari, dan kita akan menjadi apa potensinya nanti ke depan. Kira-kira percakapan ini bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Ya, Ya, saya terima kasih Ibu Ima sudah sama-sama. bisa menjelaskan di sini di studio Ekopers. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop rep.